Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan sehingga kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Amin. Sebelum kita belajar, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari tentang jaring-jaring, kubus, dan balok. Ini contoh gambar jaring-jaring, kubus, dan balok ya. Apa yang dimaksud dengan jaring-jaring? Sebuah bangun ruang jika dipotong pada beberapa rusuknya, kemudian direbahkan, akan terbentuk suatu gabungan dari beberapa bangun datar. Bentuk gabungan bangun datar tersebut dinamakan jaring-jaring bangun ruang. Jaring-jaring bangun ruang adalah bentuk gabungan bangun datar yang berasal dari bangun ruang yang dipotong pada beberapa rusuknya. Sebuah bangun ruang dapat memiliki satu atau lebih jaring-jaring. Kita masuk ke jaring-jaring kubus. Kalian perhatikan, ini ada kubus. Kemudian kubus dipotong pada beberapa rusuknya. Seperti ini ya, pada rusuk kubus dipotong maka akan terbuka seperti ini. Nah, terbentuklah jaring-jaring kubus. Ada 6 bagian, karena kubus itu memiliki 6 sisi. Jadi, jaring-jaringnya terdiri dari 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berdasarkan cara memotong bagian rusuknya, kubus mempunyai beberapa bentuk jaring-jaring. Tadi pada contoh awal seperti ini, contoh bentuk jaring-jaring kubus. Seperti apakah bentuk yang lain? Nah, ini dia contoh bentuk jaring-jaring kubus lainnya. Ada yang berbentuk seperti ini. Kemudian yang kedua seperti ini. Kemudian seperti huruf Z, Z terbalik. Ada juga yang seperti huruf T, dan seperti ini. Memiliki 6 bagian. Rangkaian persegi yang merupakan jaring-jaring kubus seluruhnya ada 11 jenis. Jadi, jaring-jaring kubus ada 11 jenis. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jaring-jaring ini bila disatukan maka akan membentuk bangun ruang kubus. Berikut adalah gambar jaring-jaring kubus. Ya, kita akan mempelajari bagaimana sih jaring-jaring kubus tersebut dapat berbentuk menjadi kubus. Ya, coba kalian perhatikan satu persatu ya. Nah, sekarang gambar kedua. Bagaimana dengan bentuk kubus? Gambar ketiga. Kemudian gambar keempat, apakah
Itu tadi beberapa contoh. Untuk gambar yang lainnya dapat kalian praktekkan sendiri di rumah ya. Semangat! Kita berlanjut ke jaring-jaring balok. Perhatikan, ini ada sebuah balok. Kemudian balok kita potong pada beberapa rusuknya. Maka akan terbentuk jaring-jaring balok seperti ini. Jadi setelah rusuknya dipotong, maka akan terbuka baloknya dan terlihatlah jaring-jaringnya seperti ini. Contoh bentuk jaring-jaring balok lainnya. Dilihat di sini ada 5 contoh. 1, 2, 3, 4, dan 5. Berbeda dengan jaring-jaring kubus. Kalau pada jaring-jaring kubus, semuanya berbentuk persegi. Namun pada jaring-jaring balok, di sini perpaduan antara persegi dan persegi panjang, atau berbentuk persegi panjang semua. Nah, sekarang beberapa contoh gambar jaring-jaring balok berbentuk menjadi balok. Kalian perhatikan satu persatu ya. Ayo uji pemahamanmu. Perhatikan jaring-jaring bangun ruang berikut. Nah, di sini ada jaring-jaring bangun ruang. Bangun ruang apakah ini? Ini adalah jaring-jaring bangun ruang balok. Ya, betul. Nah, di sini sudah diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika nomor 1 sebagai alasnya, maka nomor berapakah yang merupakan sisi atapnya? Jadi pada bangun ruang, sisi alas itu adalah yang terletak di bagian bawah. Dan sisi yang di bagian atas bisa kita sebut sebagai sisi atap atau sisi penutup. Apabila nomor 1 sebagai alasnya, maka nomor berapakah yang merupakan sisi atapnya? Jawabannya adalah nomor 6. Nomor 6 ini sebagai sisi atap. Jadi kalian bayangkan untuk menekuk-nekuk jaring-jaring ini, ya, sehingga membentuk sebuah balok. Yang kedua, perhatikan jaring-jaring bangun ruang berikut. Sama seperti nomor 1 tadi, ini adalah jaring-jaring balok. Jika nomor 2 sebagai alasnya, perhatikan, nomor 2 sebagai alasnya, nomor berapakah yang merupakan sisi atapnya atau sisi penutupnya? Sisi bagian atas ya. Jawabannya adalah nomor 4 sebagai sisi atap atau sisi yang terletak di bagian atas atau sebagai penutupnya. Yang ketiga, perhatikan jaring-jaring bangun ruang berikut. Di sini ada jaring-jaring kubus. Sudah diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika nomor 3 sebagai alasnya, maka nomor berapakah yang merupakan sisi atapnya? Ya, jawabannya adalah nomor 6 sebagai sisi atapnya. Nah, anak-anak, untuk tugas kali ini, silahkan kalian kerjakan latihan soal di buku cetak ESPS halaman 102, nomor 1 sampai 3. Dan ada kuisnya juga di halaman 103, nomor 1 sampai 3.
Silahkan anak-anak mengerjakan tugas dengan konsentrasi dan teliti. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.